Waduh, 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 waduh. Apa kabarnya nih kawan-kawanku semua? Oke. Aduh, oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kawan-kawan seperjuangan ya, pejuang sangkuters, pejuang cuan gitu kan. Bagaimana nih keadaan kalian semua hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian sukses semua. Amin, mantap jiwa ya. Tetap ya kan kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman ya. Dimana di kesempatan kali ini ada sedikit informasi buat teman-teman semua yang notabene, wah kita langsung ya pada inti pokok permasalahannya. Yang ini teman-teman ya, desakan ini akan membawa sektor positif atau mungkin pumpingnya daripada sektor altcoin. Waduh, siapa sih yang nggak ingin gitu kan? Sektor kripto mengalami pumping, teman-teman. Kalau kita berbicara tentang kripto, ya kan, itu menyangkut secara overallnya, ya, bukan hanya Bitcoin, tetapi altcoin, teman-teman, yang akan mengalami pumping. Oke, menarik nih. Kita langsung bahas. Nah, jadi di sini teman-teman ya, Donald Trump, oke, Donald Trump teman-teman ya, itu peringatkan nih, Donald Trump itu memperingatkan ekonomi akan melambat jika ketua federal Jempol Powell gitu teman-teman ya tidak memangkas suku bunga. Nah ini menarik teman-teman. Ada beberapa poin penting yang harus harus kalian ketahui yaitu tentang pemangkasan suku bunga. Nah kita ketahui bersama teman-teman saat The Fed itu memangkas suku bunga ya kalian bisa flashback sebentar ke belakang itu market kripto bergejolak ya market kripto mengalami kenaikan. Nah jikalau ya kan jempol Powell ini lagi-lagi memangkas suku bunga maka di sini akan ada dampak yang cukup positif teman-teman ya. Ada 5 dampak positif nih ya. Yang pertama adalah tentunya peningkatan likuiditas dong ya peningkatan likuiditas akibat pemangkasan daripada suku bunga teman-teman ya. Nah, jika The Fed itu menurunkan suku bunga seperti yang telah diisyaratkan oleh beberapa pejabat lah ya seperti itu, hal ini dapat memicu peningkatan likuiditas di pasar saat suku bunga rendah, teman-teman. Jadi ada peningkatan apa ya? Pemangkasan suku bunga ya, peningkatan daripada likuiditas. Oke. Yang kedua adalah valuasi pasar saham kripto yang lebih menarik. Nah, itu ya poin keduanya. Selain dari peningkatan apa likuiditas, valuasi pasar saham kripto yang lebih menarik juga masuk nih teman-teman ya. Jadi di sini kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya, valuasi pasar saham kripto yang lebih menarik itu kurang lebih ya penurunan suku bunga ini juga dapat meningkatkan valuasi perusahaan ya teman-teman ya, yang dimana perusahaan yang berfokus pada pertumbuhan dengan akses kredit yang lebih mudah gitu teman-teman ya dan dapat memperbesar aset mereka yang pada akhirnya meningkatkan prospek bisnis mereka. Oke, mantap jiwa ya. Jadi perusahaan yang terlibat di pasar saham kripto itu dapat memperbesar aset mereka lah kurang lebih seperti itu. Oke, itu poin keduanya. Poin ketiga teman-teman ya, dengan akan adanya pemangkasan suku bunga jika jempol Powell benar-benar ingin menurunkan suku bunga. Poin ketiga, penguatan saham teknologi. Nah, ini mantap jiwa ya. Jadi selain itu pemangkasan suku bunga oleh jempol Powell ini atau nanti The Fed ya itu akan memperkuat saham-saham teknologi ya sebagai titik apa ya bisa dikatakan titik temu lah ya antara pasar saham dan industri kripto. Oke, jadi perusahaan seperti AI terkemuka seperti Nvidia juga teman-teman ya banyak lah ya teman-teman yang notabene ini akan bertumbuh positif teman-teman ya dari sektor teknologi. Nah, yang keempat adalah tentang devaluasi dolar teman-teman ya. Jadi penumbuhan suku bunga ya, sorry penumbuhan lagi. Kalau penumbuhan ya itu ada peningkatan suku bunga dong ya kan. Penurunan suku bunga ya. Penurunan suku bunga ini teman-teman ya itu akan mengakibatkan devaluasi dolar Amerika Serikat. Di mana penurunan suku bunga oleh The Fed juga dapat berdampak negatif terhadap nilai tukar dolar Amerika Serikat. Ini bisa mengingatkan kita pada kejadian COVID ya teman-teman pada tahun 2020 yaitu
memaksa pemerintahan itu di seluruh dunia lah waktu itu untuk menggelontorkan bantuan finansial besar-besaran teman-teman ya. Dan sebenarnya COVID-19 itu menjadi naratif yang cukup bullish di tahun 2021 bagi cryptocurrency. Nah, jadi di sini teman-teman yang menyebabkan apa jika ada menggelontorkan bantuan finansial besar-besaran yang menyebabkan kelebihan likuiditas dan melemahkan daya beli mata uang fiat. Apa artinya dolar itu mungkin harganya turun, termasuk dolar Amerika Serikat ya. Jika skenario ini bisa terulang kembali gitu di tahun ini teman-teman ya, dampaknya bisa sangat signifikan bagi pasar kripto ya. Seperti itu. Ini efek daripada pemangkasan suku bunga teman-teman ya. Yang kelima adalah Bitcoin dan aset kripto lainnya berpotensi menguat, teman-teman ya. Ingat, Bitcoin dan aset kripto lainnya itu memiliki potensi untuk penguatan. Jadi bukan hanya Bitcoin, tapi secara overallnya Bitcoin itu akan menguat. Ini lima apa ya? Bisa dikatakan 5 manfaat jika jempol Powell atau The Fed ini memangkas suku bunga. Dengan turunnya suku bunga, teman-teman ya, jadi produk keuangan ya, produk keuangan tradisional kayak gitulah ya, mungkin akan menjadi kurang menarik ya, kurang menarik ya kan. Jadi membuka peluang nih bagi produk kripto seperti ya cryptocurrency lah ya, Bitcoin, Ethereum untuk mencuri perhatian ya, atau produk-produk altcoin lainnya selain daripada Bitcoin dan Ethereum yang dimana itu akan sangat-sangat bullish nantinya dari sektor kripto ya, bukan hanya kripto, mungkin saham, obligasi dan sebagainya gitu kan teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman ya, kalau kita mengutip dari hal ini, Presiden Amerika Serikat yaitu Donald Trump telah memperingatkan nih tentang apa yang dapat terjadi pada ekonomi Amerika Serikat jika The Fed atau jempol Powell menolak untuk bertindak cepat dan memangkas suku bunga. Hal ini penting mengingat bagaimana perlambatan ekonomi Amerika Serikat dapat memengaruhi pasar kripto, kawan. Ya, mungkin jempol Powell itu masih berpikir-pikir lah ya. Kalau kita benar-benar nurunin suku bunga, maka mungkin dolar ini akan turun harganya. Mungkin seperti itu. Karena gini teman-teman ya, sektor kripto itu berbanding terbalik dengan dolar ya. Jika dolar menguat, maka kita akan melihat tuh sektor kripto melemah. Saat ini kan dolar masih cukup kuat tuh ya, makanya ya sektor kripto agak sedikit rancu lah ya. Tapi kalau dolar itu melemah, otomatis teman-teman ya biasanya kripto akan menguat gitu ya kawan ya. Jadi semoga saja pemangkasan suku bunga di tahun ini teman-teman ya, seperti artikel yang sempat kita bahas beberapa waktu yang lalu, akan ada 3 kali pemangkasan suku bunga, yaitu di bulan Mei, bulan apa lagi ya aku lupa teman-teman, tapi running start kayaknya di bulan Mei. Semoga saja teman-teman ya ini akan menjadi native bullish bagi sektor kripto dan akan menjadi area kita untuk taking profit ke depannya. Amin, semoga saja teman-teman ya. Dan ada salah satu artikel katanya si Donald Trump ya itu mempersiapkan pemecatan jempol Powell. Apakah itu benar? Ya kita cari informasinya lagi nanti. Oke, jadi ini dulu sedikit informasi tentang sektor kripto ini teman-teman. Semoga ini menarik ya. Tetap semangat nih dan salam cuan.